Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar memiliki sejumlah keutamaan. Salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar adalah akan diampuni dosa yang telah lampau bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tersebut para malaikat akan turun ke bumi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas apa saja 7 keutamaan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, akan diampuni dosa terdahulu. Malam Lailatul Qadar seringkali disebut sebagai malam pengampunan. Disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang beribadah menyambut datangnya malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya yang terdahulu. Keutamaan ini merujuk pada sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dalil serupa juga diterangkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Yang kedua, malam penuh keberkahan. Keutamaan malam Lailatul Qadar lainnya adalah sebagai malam yang penuh keberkahan. Dalam Al-Quran surah At-Dukhan ayat 3-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran surah At-Dukhan ayat 3-6. Malam yang diberkahi dalam ayat ini adalah malam Lailatul Qadar sebagaimana ditafsirkan pada surah Al-Qadr ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar." Yang ketiga, lebih baik dari 1000 bulan. Dalam surah Al-Qadr ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Para ulama salaf sebagaimana disebutkan dalam Lataif Al-Ma'arif menafsirkan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Mujahid, Qatadah dan ulama lainnya berpendapat bahwa maksud dari lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat di malam Lailatul Qadar. Yang keempat, malam keselamatan dan setan tidak bisa mengganggu. Malam Lailatul Qadar disifati oleh salam keselamatan sebagaimana terdapat pada surah Al-Qadr ayat kelima. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Menurut Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat tersebut menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat kejelekan maupun mengganggu yang lain. Yang kelima, turunnya para malaikat ke bumi. Keistimewaan Lailatul Qadar juga ditandai dengan turunnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
Quran Surah Al-Qad ayat 4. Muhammad Adam Hussein menjelaskan banyak malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Turunnya malaikat ke muka bumi merupakan pertanda turunnya berkah dari Rahman, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam tafsir Zadul Mas. Malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah tak terhingga, membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbitnya waktu fajar. Yang keenam, malam pencerahan takdir tahunan. Malam Lailatul Qadar juga menjadi malam pencerahan takdir tahunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun, termasuk ajal dan rezeki. Selain itu, akan dicetak juga segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian menurut riwayat yang berasal dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak dan ulama salaf lainnya. Yang ketujuh, malam turunnya Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam Taisir Al-Karimir Rahman, Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini juga dijelaskan dalam surah Al-Qad. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka untuk membawa segala urus. Selamatkanlah malam itu hingga terbit fajar. Quran Surah Al-Qad ayat 1-5. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir dan melaksanakan salat-salat sunnah, dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.